Selamat datang kepada ayah bunda dari level 6, kelas 6A Berantas, 6B Labuan Cermin, dan 6C Semayang. Sudah ada. Oh, ini kameranya masih ditutup ya. Ada Bunda Nisa, ada Bunda Caca, ada Gali, ada Radit. Hai Mas Radit. Hai Bu. Woi, makin panjang. Ganteng nih. Wah. Potong. Iya, belum dipotong. Mama bisa hadir, Say? Mas Gali? Mas Gali? Iya, Bu. Oh iya. Mas Gali belum kelihatan nih. Oke sih. Iya, Mas Gali. Mas Gali ditemenin siapa? Apa? Oh, ada Papa. Oke. Siapa lagi ya yang buka ya videonya ya, kameranya? Baru Mas Gali, Mas Radit. Ada Rayana sudah ada. Nisa, Raka, Nadira. Itu dia. Oke, Kakak Syira. Tadinya mama tadi. Oke. Fadlan, ditemenin siapa, sayang? Umi. Ada Umi, oke. Rayana, mana Rayana ditemenin siapa? Rayana, Iya. ditemenin siapa, sayang? Ada Mama? Hai, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kakak Ica. Mana Kakak Ica? Asik nih, Rayana ditemenin Mama. Kakak Ica ditemenin siapa? Ada Ami. Assalamualaikum, Ami. Hana. Mana Bunda Hana? Di samping. Oh, di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. Nanti tunda. Nanti. Langsung bagian rapot aja. Berarti suaranya masih mute. Oh, dari tadi di mute ya. Kakak Hafi. Uminya dari sekarang, sayang. Karena ada sosialisasi dulu dari gugus tugas COVID-19 SD Kreativa. Jadi diharapkan ayah bundanya bisa hadir hari ini dari pagi. Oke. Uni, sini dulu. Sini dulu, Un. Assalamualaikum Kakak Nadifa. Mana nih Kakak Nadifa? Kakak Nadifa ditemenin siapa nih hari ini? Kakak Nadifa. Iya, sudah di-unmute. Di-mute lagi. Kakak Nadifa. Sorry. Sorry Bu Ade. Ya, nggak apa-apa. Bu Ade, Ya. kalau ini kan akun anaknya, orang Ya. tuanya juga akun sendiri atau gabung di sini aja? Gabung nggak apa-apa, Mi. Bu. Ya. Gabung nggak apa-apa. Iya, sama-sama Bunda.
Kakak Nadifa dengan suara Bu Ade sayang. Belum ya. Kakak Syira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kakak Syira ditemenin siapa? Mimi, ada Mimi. Iya, Bu, tapi bentar dulu sekarang belum bisa. Oh gitu. Oke. Bu Ade tunggu ya. Waalaikumsalam Bunda Nisa. Sehat Bu? Iya, Teteh Nisa aja mana Teteh Nisa? Ada Teteh Nisa. ada masih Salman udah bangun dikerjain. Salman. Belum. Oh Salman belum. sebangun Oh berarti masih aman. aman. Masih aman. Iya. Assalamualaikum Kakak Naira. Kakak Naira bisa di-unmute? Ya, Bu. Iya, Assalamualaikum. Oh, Alhamdulillah ditemenin Papa ya. Oke. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ayah sudah hadir. Ya, bersama-sama. Bu Ade beralih ke Hanan. Wah, ini kayaknya dalam perjalanan ini Hanan ini. Iya, Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam, Bun. Sehat, Tapi Bun? mohon maaf ini Hanannya nggak mau ikut, jadinya di rumah, jadi saya aja nih. Oh, gitu. Ya. Ya. Nah, itu ada Mas Mufid. Oh iya tuh. Mas, jangan sembunyi. Wah, iya, jangan sembunyi nih Bu Ade, Mas. Wah, Oh, tapi udah besar nih sekarang nih. udah di rumah dari bulan Maret nih, Bu. Oh, di rumah ya, dari bulan Maret ya. Belum masuk Iya. lagi ya? Belum. Kayaknya mau diperpanjang sampai akhir tahun ajaran sih. Oh, gitu. Ya, kesehatan lebih utama ya, Mas ya. Iya. Ya, sehat-sehat ya. Ya, amin. Baca nggak ikut baca? Baca lagi latihan panahan. Oh, lagi latihan panahan. Iya. Masih semangat ya. Iya. Sukses deh buat baca deh. Iya, amin. Ya. Beralih ya Bun ya. Nih siapa lagi ya? Makasih Bunda. Sama-sama. Wah, ada Bunda Rizky nih. Assalamualaikum Bunda Rizky. Waalaikumsalam. Sehat Bun? Lama tak bersua nih. Iya. Lama sekali ya kita nggak bertemu ya. Iya. Kemarin ke sekolahan sih nganterin itu, Iya, nyerahin adik ini kan nggak PPL. bisa. Jadi nggak ketemu ya. Iya. Kakak Rizky-nya ada? Ada lagi sarapan, Bu. Oh iya deh. Wilujeng rawas tuh sarapannya nih. Iya, sudah berapa partisipan? 41 partisipan. Bentar. Diharapkan ayah bunda mengaktifkan kameranya ya, biar bisa interaktif nanti. Oke. Siapa lagi ya? Oh, ada Bunda Alia, Bunda Rayana sudah hadir. Bunda Alia, sehat Bun? Sehat. Nggak apa-apa lah. Kan nama orang tuanya sih. Kakak Alia? Kakak Alianya ada? Bilang, kok pakai punyanya Abi ya gitu. Ganti nama. Siapa nih? Oh, Kahfi. Assalamualaikum, Kahfi. Waalaikumsalam. Ditemenin Abi ya hari ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abi. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi bisa hadir. Beralih ya. Kakak Syahdan. Kakak Syahdan juga ditemenin sama Abinya nih. Assalamualaikum Kakak Syahdan.
Waalaikumsalam. Salam. Ibu. Sehat, Bi? Itu jam 8 tuh. Oke, sudah jam 8:12. Artinya untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Alhamdulillah Bunda Dani sudah hadir. Kakak Hafi, bisa dipanggil bundanya. Oh iya, Kakak Naswa juga. Tanya itu Bu, pakai apa? Oh, pakai device yang. Oh, oke. Terima kasih. Oke, Kakak Naifa, Bunda Raihana sudah hadir juga. Oke. Oh, ini Bunda Naswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ade. Sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Semangat sehat ya. Mungkin kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:13 Insya Allah mudah-mudahan efektif hari ini kegiatannya. Kita mulai saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kreativa, Bapak Fatan Bekini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Santi Mulia Susanti sebagai staf khusus Litbang Yasmina Foundation dan gugus tugas COVID-19 SD Kreativa dan Yasmina Foundation, dan para walas yang saya sayangi, dan ayah bunda serta ananda tercinta yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini patutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cuaca yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan untuk bisa hadir dalam acara yang insya Allah acara yang bermanfaat ya. Insya Allah acara yang mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah pada kita seperti itu masyarakat ini. Mari sama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah dan lebih diridhoi oleh Allah, acara kita mulai dengan tilawah Al-Quran bersama-sama. Insya Allah hari ini kita mulai dengan tilawah surat Ad-Duha. Kita tilawah bersama-sama ya ayah bunda ya. Mohon untuk di-unmute mikrofonnya. Ya, kita mulai dengan surat Ad-Duha. Mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja. Rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka Gimana Kak? Semoga kita yang nyarinya gimana? Ya, mendapatkan syafaat ya. Ini tidak cepat. Insyaallah rundown kali ini adalah rangkaian kegiatan SLC, namun untuk acara mitigasi di awal ini dari jam 8 sampai jam 9 nanti
akan dipandu oleh saya, kemudian SLC akan kembali lagi. Mungkin langsung saja ya Ayah Bunda. Untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang sosialisasi mitigasi COVID-19 di SD Kreativa jika nanti terjadi atau dibuka kegiatan pembelajaran offline. Untuk itu kepada Ibu Santi Mulyasi Santi selaku gugus tugas COVID-19 SD Kreativa dan Yasmina Foundation, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Ayah Bunda yang hari ini hadir sebelum SLC. Perkenalkan saya Santi Nususanti. Saat ini saya di Litbang, di Yayasan sebagai staf Litbang. Kemudian selama pandemi ini juga mempunyai amanah, diberikan amanah sebagai ketua koordinator dari gugus tugas Yasmina dan Kreativa. Jadi sejak pandemi ini juga melanda Indonesia, Yasmina dan Kreativa segera membuat gugus tugas dan kita juga memiliki beberapa tim. Dan pada saat ini kesempatan saya untuk mitigasi rencana ke depan gitu ya. Mungkin kalau waktu awal pandemi kita sudah punya panduan bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dan juga offline untuk guru-guru yang masih bekerja ke sekolah gitu ya. Saya screen ya Bu Ade. Ya baik, jadi kalau misalnya orang tua siswa mungkin yang belum tahu bahwa memang di Yasmina Kreativa ini sudah ada gugus tugas sejak pandemi melanda kita ya, dimulai Februari kemarin tahun 2020 gitu. Nah kemudian jadi memang saya diamanahkan sebagai koordinatornya, kemudian juga setiap unit itu memiliki fasilitator perwakilan anggota gugus tugas. Jadi di setiap baik TK, SD dan SMP itu ada beberapa guru sebagai perwakilan dari gugus tugas. Perwakilan ini sebenarnya membantu kami di Yasmina dan Kreativa untuk memonitor semua protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah gitu ya, di setiap unit. Kemudian kami juga dibantu oleh supporting staff, cleaning service, satpam dan juga petugas kebun kami. Nah, prinsip dasar dari keberadaan gugus tugas adalah kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Yasmina Kreativa. Sehingga mohon dipahami bahwa apa yang kami lakukan, apa yang menjadi kebijakan kami di gugus tugas adalah semata-mata memang untuk keselamatan dan kesehatan seluruh warga Yasmina. Sehingga kami mencoba membuat semua protokol kesehatan ini dengan memprioritaskan hal tersebut gitu ya. Jadi kita semua ingin selamat dalam menghadapi semua pandemi ini gitu ya, dan juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah peran dari tim gugus tugas, ada 6 peran. Waktu pas di awal, ketika di awal pandemi, kami menyiapkan berbagai macam regulasi, protokol kesehatan, kami juga menyiapkan fasilitas dan perangkat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kami juga membuat peta sebaran lokasi untuk tempat tinggal guru. Kami juga melihat peta sebaran risiko itu ya, artinya kami juga melihat bagaimana tempat tinggal ini mempengaruhi risiko-risiko terhadap penyebaran COVID gitu ya. Kemudian juga kami punya peta sebaran penggunaan alat transportasi yang digunakan oleh guru dan staf kami gitu. Sehingga ini menjadi kebijakan-kebijakan yang akan digunakan untuk berikutnya gitu. Kami juga terus memantau potensi risiko penularan dan penyebaran update gitu ya, sehingga kami semua segala sesuatu yang menjadi kebijakan ini menjadi pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian tadi juga kami sudah perkenalkan beberapa tim pengendali dan protokol kesehatan yang ada di unit. Ini membantu perjalanan penerapan yang dilakukan di unit gitu ya, karena memang yayasan di Johar gitu, jadi kami harus menerapkan hal ini di seluruh unit dengan pengawasan yang ketat gitu ya.
Kemudian adanya mekanisme komunikasi gitu ya. Nah, ini mekanisme komunikasi adalah kami sangat mengharapkan keterbukaan ayah dan bunda gitu ya, mungkin yang mempunyai informasi yang terkonfirmasi positif gitu. Kami kumpulkan data tersebut untuk sebagai peta risiko kami gitu ya. Bukan untuk kemudian menjadi konsumsi publik, tapi ini menjadi data untuk gugus tugas untuk melihat apa yang terjadi gitu. Kemudian juga apa update-update ke depannya. Kemudian yang pasti adalah untuk mendukung peta risiko kami gitu ya. Dan ini akan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan manajemen risiko. Kami melakukan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi yang akan kami lakukan di semester depan. Mitigasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini adalah maknanya, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan kemampuan kami untuk kita semua menghadapi ancaman gitu. Dalam hal ini adalah COVID, sehingga kami coba mempertimbangkan segala sesuatunya jika terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu ya, tapi kita semua harus mempersiapkannya. Tujuan mitigasi adalah ini mengurangi dampak yang ditimbulkan, kemudian menjadi pedoman kami untuk perencanaan perbaikan dan evaluasi ke depan, dan tentunya meningkatkan pengetahuan semua seluruh staf Yasminia Kreativa. Dalam hal ini juga tidak hanya guru, tapi juga siswa gitu ya. Jadi ada di kelas 6, ini juga harus paham apa yang menjadi mitigasi ke depan untuk protokol kesehatannya. Gitu, sehingga prioritas kami tadi, tujuan kita semua tercapai, yaitu kita semua selamat dan sehat gitu ya, dan dapat bekerja hidup dengan aman, dan siswa-siswa juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian mitigasi yang sudah kami siapkan ada beberapa hal: mitigasi orang tua, siswa, transmisi, guru, staf, dan juga terhadap cleaning service, satpam, dan petugas kebun kami. Namun yang akan kami bahas saat ini adalah mitigasi untuk orang tua, mitigasi untuk siswa, dan mitigasi jika terjadi transmisi di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Video mana? Semua harus sudah mempersiapkannya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda juga mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang terbaru di bulan November lalu ya. Jadi ada keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat itu juga ada Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa sekolah offline di semester genap itu diperbolehkan, tapi perlu kita catat tidak diwajibkan. Jadi perlu digarisbawahi, memang keputusan ini memperbolehkan bahwa terjadinya sekolah offline gitu ya. Nah, mungkin yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah syarat yang harus dipenuhi untuk sekolah offline. Beberapa waktu lalu kami juga melakukan kuesioner ya, sudah diisi oleh Ayah dan Bunda mengenai pemilihan gitu ya, memilih suara bagaimana apakah akan ingin melakukan sekolah offline atau online dalam semester genap yang sudah di depan mata gitu. Kita sudah di Desember, di Januari sudah mulai semester genap. Jadi Bapak dan Ibu waktu itu diberikan di kuesioner apa sih sebenarnya yang diharapkan Bapak dan Ibu gitu. Nah, di sini tujuannya adalah Bapak dan Ibu perlu paham bahwa untuk sekolah offline itu ada beberapa syarat yang harus kami penuhi gitu ya sebagai sekolah. Nggak bisa ya? Nah, kemudian untuk nanti syaratnya Bapak dan Ibu juga mungkin mengetahui bahwa informasi dari dinas terkait yang diutamakan untuk nanti misalkan terjadi sekolah offline untuk SMP adalah kelas 9. Nanti kalau misalkan di level SD itu nanti adalah kelas 6. Nah, ini TK nanti adalah misalkan jika memungkinkan, sebenarnya kalau untuk TK bisa semua program, tapi ini juga kembali lagi semua merujuk kepada syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah dan organisasi tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ada peluang buat kita semua bahwa kelas 6 ini bisa melaksanakan offline. Tapi nanti syaratnya apa kita akan bahas semua bersama ya. Nah, ini kebijakan pemerintahnya gitu ya. Bahwa syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah memperoleh izin dari 3 pihak. Pertama tentunya dari kita Pemda, Pemkot setempat, Kanwil atau Kemenak yang memang organisasi tersebut di bawah Kemenak gitu ya. Kemudian izin dari kepala sekolah, tentunya setelah melihat pertimbangan yang dilakukan, kemudian juga pasti ada kebijakan yang di dinas terkait. Nah, ini menjadi suara
terbesar juga, yaitu perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Karena itu sebelum mitigasi ini kepada orang tua kelas 6, kami sudah melakukan terlebih dahulu melakukan mitigasi dan sosialisasi terhadap FOS di Sabtu lalu gitu ya. Jadi nanti suara-suara Bapak dan Ibu dapat disampaikan sehingga menjadi satu suara yang sama, suara yang bulat untuk kemudian apakah nanti memberikan izin untuk kita semua melakukan sekolah offline. Baik, setelah izin dipenuhi gitu ya, mungkin nanti ada daftar periksa Bapak dan Ibu gitu ya yang harus kita penuhi. Nah, daftar periksa ini isiannya banyak gitu ya. Kemudian standarnya juga banyak dan ini wajib kami penuhi gitu. Sehingga perjalanan untuk offline ini sebenarnya nggak langsung minggu depan nih kita akan offline gitu ya. Enggak, tapi memang kami harus menyampaikan bahwa perjalanan untuk memenuhi syarat offline ini panjang. Artinya mulai dari nanti kita banyak mungkin bertemu lagi. Bahkan nanti setelah ini pun akan ada juga kuesioner ini ya lanjutan dari apa yang memang kami sudah lakukan di awal gitu ya. Jadi nanti apakah nanti akan mengubah dari suara Bapak dan Ibu itu nanti akan ada kuesioner berikutnya setelah semua mitigasi ini, sosialisasi ini disosialisasi kepada semua pihak gitu ya. Jadi kami juga melakukan mitigasi ini ke TK gitu ya, ke orang tua TK, juga ke orang tua SMP gitu ya. Kami juga melakukan ini kepada guru, kepada cleaning service gitu ya. Sehingga ketika semua sudah terinformasi dengan jelas, paham, nah baru kita akan melakukan kuesioner berikutnya gitu ya. Sehingga kuesioner itu dilakukan setelah pemahaman untuk orang tua. Kemudian nanti begitu ada izin, begitu ada data periksa yang sudah kita terapkan, kita sudah terpenuhi. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu bahwa nanti pelaksanaannya berbeda dengan sebelum pandemi. Artinya ini dalam era normal baru, sehingga perlu adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ini protokol kesehatan yang ketat dan disiplin adalah harapan kita semua. Jadi kami juga mendapatkan suara informasi bahwa kalau misalkan offline-nya nanti gitu ya, semoga protokol kesehatan ini dilakukan dengan ketat gitu ya. Dan tentunya ini harapan kita semua, karena prioritas kita semua adalah keselamatan dan kesehatan. Kemudian adanya dukungan dan monitoring pengawasan dari semua pihak. Jadi tidak hanya dari guru terhadap siswa, tapi siswa juga dapat membantu kami juga gitu ya. Kemudian orang tua juga perlu memberikan pengawasan juga kepada kita semua. Kita semua butuh banyak mata untuk melihat perjalanan penerapan protokol kesehatan yang nanti kita lakukan gitu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mempunyai ide, masukan, saran, kritik gitu ya terhadap apa yang kami lakukan, kami terbuka. Silahkan untuk memberikan suara-suaranya, masukannya, kami sangat hargai dan kami sangat apresiasi. Nah, ini adalah mitigasi kepada orang tua gitu ya. Jadi salah satunya nomor satu ini kami melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai panduan gitu ya. Jadi kalau misalkan panduan di awal adalah bagaimana kami melakukan pembelajaran online dan offline yang memang karena guru masih ke sekolah gitu ya. Jadi kami melakukan panduan sosialisasi kepada staf guru kami yang memang masih melakukan kerja offline gitu ya di sekolah. Nanti mohon dipahami bahwa orang tua siswa akan menandatangani form persetujuan tidak akan menuntut sekolah jika terjadi paparan gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu requirement bahwa orang tua wajib menandatangani form persetujuan tidak akan menuntut sekolah. Kemudian setelah form persetujuan, orang tua diharapkan wajib gitu ya, diharapkan dan ini menjadi kewajiban juga kita semua. Tidak hanya orang tua sebenarnya, ini juga menjadi lembar komitmen kami semua bahwa orang tua dan siswa wajib memenuhi semua protokol kesehatan, termasuk memahami bahwa sekolah dan yayasan tidak menanggung biaya untuk tes swab atau tes swab PCR dan lain-lain gitu ya. Jika terjadi transmisi, gitu ya, jika terjadi transmisi sekolah tidak menanggung biaya apapun terhadap swab dan lain-lain. Termasuk misalkan masuk ke dalam lingkar tracing gitu ya. Jadi misalnya misalnya ternyata mungkin kakek neneknya yang terkena gitu ya, kemudian siswa akhirnya menjadi salah satu
kontak erat gitu ya terhadap yang memang terkonfirmasi positif sehingga harus dilakukan tes swab. Nah, yang baik masuk ke dalam lingkar tracing maupun yang memang terkonfirmasi, kami tidak menanggung biaya tersebut. Sehingga kami semua akan mengikuti rujukan dari pemerintah. Kami akan melaporkannya ke pemerintah terkait, dalam hal ini Puskesmas, sehingga nanti prosesnya kita semua akan mengikuti jalur Puskesmas. Biasanya nanti setelah kita melaporkan Puskesmas, kita langsung diawasi oleh Puskesmas, kemudian kita akan diberikan langkah-langkah tertentu, begitu juga dengan jadwal tes swab yang akan dilakukan oleh jadwalnya disediakan oleh Puskesmas gitu ya. Jadi ini mohon dipahami, ada 2 lembar form persetujuan yang harus ditandatangani orang tua. Persetujuan tidak menuntut sekolah, juga lembar komitmen akan memenuhi semua protokol kesehatan. Nah, ini mitigasi di siswa, nanti protokolnya akan jelaskan di slide berikutnya. Jika Nanda tidak taat melaksanakan protokol di sekolah, gitu ya, siswa, gitu ya, semua siswa akan dipisahkan dan masuk ke dalam ruang karantina menunggu untuk dipulangkan. Jadi harapannya semua protokol kesehatan di sekolah wajib, gitu ya, dilaksanakan secara disiplin sehingga jika ada siswa yang abai, yang lalai terhadap protokol, nanti akan masuk ke dalam ruang karantina dan siap dipulangkan. Kenapa ini adalah hal preventif yang harus kita lakukan, bahwa khawatir gitu ya mungkin terjadi paparan dan lain-lain, sehingga kita melaksanakan ini menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan dan kita mengurangi risiko, sehingga ketika kita terlihat bahwa siswa tersebut dalam beberapa waktu sering sekali sudah melakukan membuka masker, kita segera masukkan ke dalam ruang karantina. Gitu ya, ini untuk keamanan siswa tersebut juga gitu ya. Kemudian menunggu untuk dipulangkan. Dan perlu dipahami, edukasi ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus kepada siswa gitu ya. Jadi memang reminder terus gitu ya, bahwa harus dipahami bahwa apa saja sih yang menjadi protokol itu, kemudian mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ini harus dilakukan oleh semua pihak, tidak oleh guru saja, tapi menjadi kewajiban juga untuk orang tua, seluruh staf gitu ya. Jadi bukan guru juga harus mengingatkan tentang protokol kesehatan. Nah, ini adalah mitigasi. Bahwa prinsipnya sebenarnya tentu cuci tangan. Nah, tapi ini perlu dipahami bahan masker yang akan menjadi melihat yang kami harapkan digunakan kain 3 lapis itu kami melihat menyulitkan pernafasan dan artikulasi siswa saat bicara, sehingga memunculkan potensi siswa itu akan buka tutup masker, sehingga kami mengharapkan kalau misalkan siswa kesulitan menggunakan kain 3 lapis, maka gunakan standar medis gitu ya. Jadi yang memang standar medis ini biasanya memudahkan untuk sirkulasi pernafasan dan juga artikulasi gitu ya. Tapi misalkan ternyata siswa tersebut bisa secara disiplin kuat menggunakan 3 lapis, silakan. Tapi kami tidak mengharapkan siswa menggunakan yang 1 lapis. Karena 1 lapis hanya efektif untuk menyaring partikel debu. Jadi mohon dipahami, masker yang digunakan adalah masker medis atau masker 3 kain, tapi kami inginnya itu disiplin digunakan ya. Gitu. Kemudian memakai face shield. Jadi selain masker juga harus menggunakan face shield saat sekolah offline gitu ya. Ini mengurangi risiko sebenarnya untuk selain kalau misalnya berkebutuhan khusus itu sangat memudahkan gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah protokol sekunder gitu, sehingga kalau misalnya refleks ada gatal gitu ya di mata, hidung gitu ya, sehingga ada face shield ini sebagai protokol sekunder supaya siswa tidak langsung kontak fisik terhadap area muka gitu ya, apalagi area terbuka seperti mata, hidung atau mungkin mulut gitu ya, sehingga oh ya ada face shield, sehingga langsung paham bahwa oh ya harus menggunakan cuci tangan dulu dan lain-lain gitu ya. Kemudian mempunyai masker cadangan. Jadi salah satu protokolnya adalah siswa wajib membawa masker cadangan gitu ya. Untuk kemudian juga ditempatkan di tempat yang memang tertutup. Jadi nanti ada 2 tempat, 1 untuk cadangan karena memang ini masih bersih berarti ya maskernya.
kemudian ada tempat tertutup ketika dia harus sudah mengganti. Jadi ketika sudah mengganti, masker yang sudah digunakan tidak dibuang di sekolah, tidak dibuang di tempat sampah sembarangan, tapi masuk ke dalam tempat tertutup, bawa pulang kembali. Nah, ini harus dipahami dan mungkin harus dibiasakan oleh orang tua ya, mulai dari sekarang, bahwa masker yang sudah digunakan, yang sudah kotor, yang sudah basah, itu tidak boleh sembarangan dibuang ke tempat sampah, tapi harus masuk ke dalam tempat tertutup, nanti dibantu dibuang di rumah gitu ya. Ini untuk mengurangi resiko dan paparan. Kemudian menjaga jarak. Tentunya di sekolah kami terus menambah poster signage gitu ya untuk jaga jarak ini supaya siswa paham bahwa rambut salah satu protokol kesehatan adalah memang harus menjaga jarak. Jadi nanti ada tanda-tandanya untuk tempat berdiri, berhenti, berjalan gitu ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan gitu. Sehingga ini masih terus kita penuhi di setiap unit gitu ya. Jadi kita gitu mungkin ada baru sedikit, kemudian ada tambahan lagi gitu ya. Kemudian kami harapkan semua sudah dipasang di setiap unit sehingga semua informasi, kemudian semua rambu, semua signage gitu ya, sehingga siswa selalu teringat untuk menjaga jarak dan melakukan protokol kesehatan lainnya. Gitu. Kemudian jumlah fasilitas untuk cuci tangan dan lain-lain ini jadi nanti akan terus kami pertimbangkan. Kami juga akan mengatur nanti jam kedatangan siswa saat ke sekolah kalau memang terjadi sekolah offline gitu ya. Karena kita melihatnya bahwa ada durasi siswa, juga ada nanti siswa yang menunggu untuk bergantian cuci tangan gitu, sehingga nanti sekolah akan membuat rekayasa pengaturan jam kedatangan siswa dan kepulangan siswa gitu ya. Jadi nanti setelah ini ada informasi berikutnya dari kelas mungkin atau mungkin dari guru tentang pengaturan jam kedatangan, tapi nanti di sesi yang berikutnya gitu ya, setelah kita juga melihat hasil kuesioner dari orang tua, apakah memang nanti online atau offline gitu. Jadi ini adalah rekayasanya, nanti akan ada rekayasa kedatangan dan kepulangan. Kemudian layout kelas, nanti layout kelasnya tidak akan sama lagi seperti pandemi. Ini akan diatur sedemikian rupa untuk semua ke satu arah ke depan gitu ya, supaya ini sebenarnya untuk menghindari potensi droplet gitu ya. Jadi kalau misalkan saling berhadapan ada peluang droplet gitu ya, penyebaran gitu. Tapi kalau misalkan semua satu kelas berhadap ke depan sama gitu ya, dan berjaga jarak kurang lebih 2 meter, ini mudah-mudahan kita menghindari paparan resiko gitu ya. Dan ini juga membantu siswa tidak banyak berpindah tempat gitu. Jadi nanti ada layout kelas khusus gitu ya. Kemudian nanti kelasnya bagaimana, kemudian nanti apakah seluruh siswa atau nanti dibagi lagi, ada yang masuk ada yang enggak gitu ya. Nanti ini ada rekayasa lagi berikutnya. Kemudian cuci tangan ini tentunya sudah menjadi kebiasaan yang saya rasa sudah hampir kita setahun gitu ya, untuk selalu diingatkan cuci tangan dari manapun, setelah memegang apapun, ini mencuci tangan. Dan ini disediakan juga di sekolah, dan kita di depan kelas juga sudah ada, kami juga sudah menambah beberapa wastafel untuk titik-titik tambahan supaya mudah terjangkau untuk melakukan cuci tangan gitu ya. Kemudian, nah ini prinsipnya lagi, protokol kesehatan nanti setelah pulang sekolah, siswa wajib mandi gitu ya. Jadi nanti Ananda kalau sudah ke sekolah, protokolnya adalah menyimpan barang-barang di luar rumah, kemudian tidak menyentuh apapun, lalu segera mandi. Nah ini menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh orang tua gitu ya. Jadi mempunyai kebiasaan bahwa nanti setelah sampai di rumah itu tidak boleh menyentuh apapun sebelum mandi. Jadi setelah mandi baru boleh berinteraksi. Ini untuk mencegah anggota keluarga. Seperti tadi prioritasnya adalah memang untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Nah ini jika terjadi siswa jatuh di sekolah, penanganannya adalah nanti di karantina gitu ya. Jadi kalau mudah-mudahan sih tidak terjadi apapun gitu ya. Tapi namanya siswa kadang-kadang lari kepleset gitu ya, karena kurang memperhatikan jalan misalnya gitu. Jadi terjadi jatuh accident gitu ya. Kami tetap akan melakukan first aid gitu ya. Tapi kami dengan minim kontak fisik gitu ya semua. Dan kita segera menghubungi orang tua untuk menjemput siswa. Pemeriksaan lanjutannya adalah di tenaga ahli medis
baik klinik maupun rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu. Jadi sebenarnya karena ini menghindari kontak fisik segera mungkin, sehingga lebih baik medis yang melakukannya gitu. Dan ini akan ada ruang karantina di setiap masing-masing unit. Nah, kemudian ini mitigasi siswa, juga mitigasi orang tua. Artinya jika siswa kita akan libur panjang gitu ya, beberapa saat lagi kita setelah ini libur panjang, weekend panjang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan siswa keluar kota, liburan maupun mungkin kumpul keluarga atau ada acara apapun, siswa tetap harus melakukan isolasi mandiri sebelum ke sekolah. Jadi kalau misalkan itu nanti di Januari misalkan terjadi sekolah offline, atau di Februari nanti ternyata harus keluar kota gitu ya, atau mungkin orang tuanya mengajak siswa tersebut harus ikut keluar kota atau keluar provinsi, dan ini harus melakukan isolasi mandiri dulu sebelum beraktivitas ke sekolah. Ini berlaku untuk seluruh staf guru juga ya. Gitu. Nah, ini adalah lembar protokol kepulangan nanti di rumah. Checklist ini harus dipenuhi. Jadi nanti checklist ini semacam kartu yang akan dibawa setiap hari oleh siswa saat pulang ke rumah. Jadi siswa membuka sepatu sebelum masuk rumah, kemudian meletakkan semua peralatan yang dibawa di luar rumah, disediakan tempatnya oleh orang tua, kemudian dibantu menyemprotkannya dengan disinfektan. Jadi ini dibantu juga oleh orang dewasa gitu ya. Jadi semuanya disimpan di luar rumah. Kemudian masuk rumah tanpa menyentuh apapun, langsung segera mandi, baru berinteraksi. Gitu. Jadi ini menjadi kebiasaan. Saya rasa mungkin beberapa orang tua sudah menerapkan ini di rumah. Dan ini menjadi salah satu protokol pemenuhan kesehatan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Gitu. Jadi ini checklist ini akan nanti besoknya dibawa lagi ke sekolah untuk dicek oleh guru. Nah, ini adalah lembar protokol kedatangan di sekolah gitu ya. Jadi bahwa nanti checklist ini juga akan dibawa oleh Ananda gitu ya ke sekolah. Yang pertama adalah diantar oleh anggota keluarga. Kami tidak mengizinkan Ananda diantar oleh ojek langganan maupun ojek online. Sehingga salah satu requirement-nya adalah memang diantar oleh anggota keluarga. Mengapa diantar oleh anggota keluarga? Karena kami percaya, sangat percaya jika anggota keluarga yang mengantar artinya paham terhadap protokol kesehatan. Dan ini menjaga Ananda dari rumah ke sekolah. Jadi serah terimanya nanti di sekolah. Sehingga orang tua juga tenang, nyaman ketika mengantarkan Ananda ke sekolah. Karena dari rumah sudah dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga nanti diterima di sekolah juga dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Dan ini diantar oleh keluarga. Kemudian dari rumah sudah menggunakan masker. Jadi tidak menggunakan maskernya di sekolah, baru turun dari kendaraan, motor ataupun mobil, baru menggunakan masker. Tidak, menggunakan maskernya sudah dari rumah. Kemudian sudah membawa masker cadangan, kemudian membawa tempat masker yang tadi sudah saya sebutkan, sudah menggunakan face shield juga, kemudian membawa disinfektan dan hand sanitizer. Sebenarnya ini perlunya apa sih? Waktu itu sempat ada pertanyaannya. Karena kan dari rumah ke sekolah ada perjalanan. Kami sebenarnya tidak ingin ada mampir-mampir gitu ya. Tapi saya rasa ini menjadi protokol sekunder buat Ananda dan juga orang tua, bahwa ketika kita dibekali dengan disinfektan dan hand sanitizer, ini kalau kita harus berhenti di tengah jalan, ada apa, memegang sesuatu, kita juga sudah punya protokolnya gitu ya. Kemudian ketika sampai di sekolah, Ananda dan orang tua akan diukur suhu badannya. Kemudian mencuci tangan saat tiba di sekolah, dan ini wajib membawa peralatan tulis belajar sendiri. Tidak ada minjam-meminjam, tidak ada menggunakan peralatan tulis yang bersama gitu ya. Jadi harus sendiri. Kemudian membawa botol minum. Membawa botol minum, ada juga yang bertanya waktu itu, ini kalau misalnya minumnya banyak, ada nggak boleh nggak ngisi di sekolah? Kami sekolah ada galon gitu ya. Kami memang menyediakan dispenser juga. Bukan kami tidak ingin memberikan air minum, tapi karena kami mengurangi kontak fisik apapun itu, karena kalau misalnya botol minum harus diisi lagi oleh guru gitu ya, terjadi kontak fisik. Artinya apa? Guru akan memegang tempat botol minum, kemudian belum dispensernya, kemudian menutup botol minumnya, sehingga kami mengharapkan jika memang Ananda banyak minum, silakan bawa botol minumnya beberapa gitu ya, supaya terpenuhi kebutuhan airnya gitu ya. Jadi bukannya kita
wah nggak boleh nih, pelit banget ya sekolah gitu ya, nggak boleh ngisi minum. Bukan, kami sangat menghindari kontak fisik apapun itu, peluang-peluang sekecil apapun kami coba hindari, sehingga botol minum juga diharapkan menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan juga dibawa dari rumah. Kemudian membawa bekal sendiri gitu ya, jadi nggak ada sharing nih, wah makanannya saya nggak bawa, boleh dong berbagi gitu, tidak. Kami mohon maaf, Ananda tidak boleh. Jadi kalau misalkan requirement ini di checklist awal tidak membawa bekal, mohon maaf tidak diterima di sekolah gitu ya. Tidak bawa botol minum juga akan dipulangkan. Jadi di awal ini harus dipenuhi oleh Ananda, sehingga saat di sekolah kami sudah tidak ada lagi nih yang ketinggalan botol minum, ketinggalan bekal, ini tidak ada. Karena di awal kami sudah checklist di awal. Jadi kalau memang tidak ada dipenuhi, silahkan pulang kembali, membawa kembali gitu ya. Kemudian harus menjaga jarak tentunya, Ananda tidak bersentuhan dan bersalaman dengan orang lain. Ini ya, tidak ada kontak fisik gitu ya. Kemudian badan terasa bugar dan bersemangat. Jadi ketika sudah dicek suhu badannya, kadang-kadang suhu juga tidak menjadi, harapannya sih memang menjadi salah satu pengukuran yang memang kuat ya. Tapi namanya kadang-kadang ternyata di sekolah, saat sampai di sekolah terlihat mungkin dari rumah sudah masih semangat gitu ya, terlihat fit. Tapi kok dalam perjalanan begitu sampai di sekolah kelihatannya lemas ya, kelihatannya agak pusing gitu loh. Mohon maaf, ini juga kami tidak menerima Ananda di sekolah. Jadi Ananda harus kelihatan fit, optimal gitu ya, dan bersemangat. Tentunya harapan sebelum ke sekolah dengan makanan bergizi juga menjadi protokol. Karena ini menjadi bekal Ananda untuk melakukan aktivitas di sekolah, gitu ya. Kemudian kembali dijemput oleh anggota keluarga, tidak boleh oleh ojek online. Kemudian orang tua atau penunggu tidak menunggu di sekolah, gitu ya. Kemudian juga tidak telat menjemput. Jadi ini 18 checklist yang harus dipenuhi saat protokol kedatangan di sekolah. Kemudian nanti checklist ini nanti dievaluasi terus oleh guru, sehingga nanti dicek lagi apakah siswa membawa protokol kedatangan dan juga protokol saat kepulangan dan dari rumah gitu ya. Kemudian siswa memenuhi semua checklist. Kalau tidak memenuhi checklist memang tidak diperkenankan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Gitu. Nah, ini adalah mitigasi jika terjadi transmisi gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita juga harus siap terhadap segala apapun yang terjadi. Jika ada yang terkonfirmasi positif gitu ya, jadi wajib segera menghubungi pihak sekolah. Jadi kalau misalnya saat weekend gitu ya, kemudian hari Minggu, Sabtu sudah ada informasi bahwa Ananda atau mungkin orang tua terkonfirmasi positif, segera menghubungi sekolah, menghubungi wali kelas, menghubungi wakasek, menghubungi kepala sekolah gitu ya. Siapa saja yang mudah dihubungi, karena sekolah langsung ditutup. Gitu ya. Akses sekolah itu harus langsung ditutup gitu. Karena begitu ada terkonfirmasi positif, makanya penting sekali informasi ini gitu, supaya segera sekolah juga langsung penanganannya untuk sterilisasi gitu ya. Jadi kadang-kadang sangat ini ya, maksudnya miris juga kalau misalkan ternyata informasinya 2 hari atau 3 hari setelah orang tua terkonfirmasi positif gitu, karena artinya ada peluang buat kita terjadi paparan mungkin ya gitu, sehingga berharap kalau misalkan memang nanti ada terkonfirmasi positif, mohon segera menghubungi sekolah, menghubungi koordinator gugus tugas siapapun untuk sekolah melakukan penutupan akses gitu ya. Jadi sekolah langsung ditutup. Kemudian sekolah langsung menyiapkan proses sterilisasi dengan disinfektan untuk penyemprotan dan sterilisasi lain-lainnya. Tentunya setelah itu sekolah juga dan guru akan melakukan tracing, gitu ya, tracing, lingkar tracing siapa saja yang kontak erat dengan siswa atau dengan orang tua, gitu ya. Jadi kami akan melakukan tracing. Kalau misalkan nanti guru juga termasuk dalam lingkar tracing, juga mereka akan melakukan langsung isolasi mandiri, gitu ya. Kemudian kami juga langsung melaporkan kepada puskesmas untuk kemudian tahap-tahap berikutnya gitu. Kalau misalkan memang harus swab dan lain-lain, itu nanti kita lanjut dengan proses yang di puskesmas. Jadi tadi setelah terkonfirmasi positif, kami juga langsung sekolah ditutup gitu ya untuk sterilisasi. Dan ini nanti menunggu kalau misalkan memang sudah terkonfirmasi tes swab kembali sudah negatif gitu, kami akan mempertimbangkan kembali apakah sekolah offline-nya tetap dibuka atau tidak. Nah, ini kalau misalkan nanti terjadi penutupan sekolah offline,
akan sedikit berdampak kepada online gitu loh, karena mungkin kan gurunya kena kontak tracing, harus swab dan lain-lain, sehingga nanti setelah kondisi transmisi ini terkendali, pembelajaran semua akan kembali online gitu ya. Gitu. Ini adalah memang kalau misalkan kita melakukan semua offline. Nah, orang tua juga mungkin perlu paham apa sih yang kita lakukan jika kelas offline dilakukan gitu ya. Jadi setelah penggunaan kelas offline, kami melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan gitu. Jadi setelah aktivitas belajar, siswa pulang, kami langsung close kembali areanya untuk sterilisasi dan penyemprotan. Sebenarnya sebelum offline ini pun kita secara berkala tetap lakukan gitu ya, karena kan guru juga berinteraksi di kelas gitu, sehingga penyemprotan ini, sterilisasi ini tetap dilakukan secara berkala. Tapi nanti kalau misalnya begitu offline, ini menjadi requirement yang harus dilakukan setiap setelah melakukan pembelajaran gitu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa nanti pelaksanaan kelas offline ini akan ada shift jadwal masuk gitu ya. Nanti apakah nanti langsung seluruhnya siswa 6A atau nanti bergantian 6B, 6C gitu ya. Kemudian nanti durasi yang efektifnya dari jam berapa sampai jam berapa, nanti akan ada simulasi rekayasa untuk kelas offline tersendiri di sesi yang lain. Gitu. Kemudian pengaturan jumlah siswa dan ruangan. Apakah memang ternyata misalnya karena hanya kelas 6, ternyata kelas kita banyak, apakah seluruhnya gitu ya, nanti perlu diperhatikan lagi nih, karena guru kelas 6 kan 1 orang gitu ya. Jadi nanti perlu apakah nanti ada yang online dulu, ada yang offline gitu, atau nanti terbagi. Nah, ini nanti atau nanti kelasnya ada yang langsung live streaming dan lain-lain, nanti di dalam rekayasa kelas offline gitu ya. Kemudian bagaimana untuk siswa yang tidak ingin kelas offline tapi tetap memilih online. Nah, itu nanti juga ada pengaturan tertentunya ya. Nah, ini sedikit saja bahwa memang perkembangan per hari ini lonjakan itu tetap terjadi. Grafiknya belum menunjukkan turun gitu, tapi masih lonjakan naik, turun, naik gitu ya. Kami semua juga ini menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk tetap membuka mata, melihat apa yang terjadi di sekitar, juga tentunya mohon diprioritaskan untuk keselamatan dan kesehatan kita semua, tidak hanya Ananda, tapi juga saya rasa anggota keluarga gitu ya, karena kalau Ananda berinteraksi atau keluar rumah artinya ada peluang, ada potensi risiko, kemudian masuk ke rumah gitu ya, kita juga membawa risiko gitu terhadap anggota keluarga, adiknya, kakaknya, mungkin anggota keluarga lain, kakek neneknya gitu ya, gitu. Kemudian juga belum di dalam perjalanannya gitu, sehingga ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu mempertimbangkan seluruhnya gitu kan, apa yang kami sampaikan sebenarnya ini untuk merespon dari kebijakan pemerintah gitu ya, kemudian juga merespon dari suara Bapak dan Ibu di dalam kuesioner yang kemarin kami lakukan gitu. Baik, itu saja Bu Ade pemaparan dari mitigasi. Saya serahkan kembali ke Bu Ade untuk mungkin tanya jawab atau saran dan lainnya. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Ibu Bunda. Gue cuma tidur doang kan. Bu Ade selaku MC. Mungkin oleh Bu Isti kali ya. Bu Isti boleh diambil. Terima kasih banyak Bu Santi atas pemaparannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Saya Bunda? Jelas, Bu. Oke, Sali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kecil. Nah, ada Bu Ade. Silakan Bu Isti tadi sudah membantu ini. Terima kasih Bu Isti. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Ya, terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Isti. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silakan bisa ketik di kolom chat atau boleh menggunakan mode raise hand untuk langsung bisa bertanya. Oh, ternyata di chat sudah ada nih Bu Santi nih. Dari Bunda Nadifa. Assalamualaikum Bu Santi. Coba Bunda Nadifa ada? Kalau mau langsung mangga Bun.
Dibacakan saja ya. Assalamualaikum, Bu Santi ingin bertanya, apakah siswa bisa memakai masker medis jika siswa memang bisa disiplin? Ya, langsung aja ya Bu Ade ya. Iya, langsung menjawab. Langsung aja ya. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan melihat dari kebiasaan yang mungkin sebenarnya sudah dilakukan hampir berbulan-bulan ya, saya rasa sebenarnya pemahaman menggunakan masker ini saya rasa sudah mulai dipahami oleh anak-anak ya. Jadi saya rasa sekarang juga anak-anak yang bahkan usia TK pun sudah mulai punya kebiasaan menggunakan masker gitu. Nah, tapi kembali lagi adalah ini ya durasinya nih. Durasi lama menggunakan masker gitu. Kalau misalkan mungkin kalau saat bepergian mungkin nanti di mobil boleh berbuka gitu ya. Tapi nah saat berinteraksi nanti selama 3 jam atau mungkin nanti lebih, nah ini harus dibiasakan juga sih sebenarnya gitu. Tapi insya Allah kalau masker medis ini karena memang nanti tidak menyulitkan sirkulasi pernafasan dan artikulasi, seharusnya siswa nyaman gitu ya. Karena berbeda dengan kain. Kalau kain itu ada jangka waktu rasanya pengap gitu ya, sehingga akhirnya kita membuka masker gitu. Tapi kalau misalkan medis, insya Allah karena memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga artikulasi dan sirkulasi pernapasan itu akan lancar begitu. Tapi memang tentunya ini butuh kebiasaan. Kembali lagi butuh kebiasaan yang memang bisa dimulai dari sekarang, dicek lagi nanti seberapa lama durasi Ananda menggunakan masker medis ini ya. Jadi mungkin boleh latihan nih di rumah kira-kira berapa lama, karena kurang lebih kayaknya 3 jam di sekolah belajar, mungkin dengan perjalanan kurang lebih 4 jam gitu ya. Nah ini nanti bisa lihat bagaimana siswa kuat nggak menggunakan masker gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibiasakan, bisa dimulai dari sekarang kebiasaan tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat apakah Ananda siap dengan offline. Kalau memang ternyata Ananda tidak bisa disiplin, daripada kita berisiko, saya rasa silahkan memilih online saja gitu ya. Itu untuk keselamatan dan kesehatan kita semua bersama. Begitu Bu Ade. Oke. Bunda Nadifa, bagaimana? Cukup jelas? Ya. Ibunya lagi di kamar dulu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Kakak Nadifa. Selanjutnya Bu Santi ada dari Bunda Raka. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Jadi rencana sekolah offline mulai kapan? Waalaikumsalam Bunda Raka. Ya, saya langsung jawab aja ya. Kalau tadi sebenarnya sudah sempat sering saya sisipkan di paparan saya bahwa offline ini sebenarnya gini, kalau dari pemerintah sebenarnya semester genap itu kan dimulai di 11 Januari gitu ya. Nah, saya juga sudah mulai mendengar ada beberapa sekolah yang siap langsung offline gitu ya. Tapi tentunya pasti ini prosesnya mungkin sudah melakukan perizinannya dari awal. Perizinan, daftar periksa gitu ya. Karena kami baru mulai mengumpulkan suara dari orang tua tentang peluang apakah online atau offline gitu ya. Kami melihat presentasinya, kami mengumpulkan, kami juga melakukan persiapannya, kami juga melakukan sosialisasinya supaya dipahami dulu gitu bahwa sekolah offline itu bukan semata-mata langsung ya silakan Ananda bisa ke sekolah, tidak gitu ya, karena requirement-nya banyak. Ini harus dipahami oleh orang tua, syarat-syarat yang harus dipenuhi, protokol kesehatan yang harus dibiasakan, yang harus dipenuhi juga bersama gitu ya. Kemudian proses ini perizinannya, persiapannya, kami tidak ingin gegabah gitu ya. Kami tidak ingin ada peluang resiko gitu ya, sehingga abai terhadap hal kecil gitu ya, sehingga nantinya malah membuat kita semua ibaratnya karena keselamatan kesehatan ini menjadi prioritas, ini terabaikan. Gitu. Kita inginnya betul-betul mempersiapkan. Jadi kalau misalkan kita nanti offline-nya itu kapan, secepat mungkin, itu tercepatnya sebenarnya mungkin di Februari mungkin ya, tapi ini juga melihat nanti requirement dari perizinan dari Pemkot, kemudian nanti pemenuhan daftar periksa gitu ya. Kemudian nanti juga pastinya karena ini juga akan ada kuesioner lanjutan apakah akan online atau offline, ini juga akan mempengaruhi kebijakan berikutnya. Tapi katanya sih begitu ya, kurang lebihnya adalah Februari ke Maret gitu ya, kalau misalkan memang nanti offline. Karena nanti setelah mitigasi ini pun nanti akan ada rekayasa ke sekolah. Jadi artinya nanti nggak langsung hari pertama langsung ke sekolah, tapi juga nanti akan ada semacam COVID drill gitu ya. COVID drill ini apa sih? Latihan dulu nih ke sekolah gimana. Jadi nanti mungkin belum belajar dulu, tapi
melakukan protokol dulu. Mungkin pemahaman dulu, nanti setelah itu baru kita akan laksanakan. Jadi perjalanannya Bapak dan Ibu mohon dipahami masih sangat panjang untuk sampai di sekolah offline. Karena persiapan-persiapan berikut itu gitu ya. Gitu. Itu dari saya Bu Ade, semoga dipahami bahwa nggak langsung nanti Januari nih, 11 Januari kita offline gitu, enggak ya. Tapi ini nanti perjalanan masih panjang. Ini persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk dipahami oleh orang tua. Begitu. Terima kasih Bu Sally. Kemudian Bunda Raka ya, jika ada yang masih ingin ditanyakan, mangga silakan. Tapi sebelumnya ini ada lagi dari orang tua Gali. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, sekolah offline durasi berapa jam dan ada jeda istirahat atau full belajar? Ya, jadi nanti Waalaikumsalam Bunda Gali gitu ya. Jadi seperti tadi paparannya adalah nanti memang akan ada penjelasan rekayasa sekolah offline. Nah, durasi, tapi kalau misalkan melihat dari informasi dinas itu 2 jam, 3 jam gitu ya untuk sekolah offline. Nanti mungkin materi apa yang diajarkan di sekolah gitu ya. Kemudian ini full belajar. Sebenarnya full belajar kenapa? Sebenarnya bukan full belajar, tapi sebenarnya akan tetap di tempat yang sama. Gitu ya. Jadi di tempat yang sama karena untuk makan pun tidak ada pindah tempat, tapi juga siswa karena membawa bekal, silakan makannya di tempatnya sendiri. Sehingga ini menjadi istirahat untuk siswa lapar gitu ya. Jadi nanti dimakan di situ, minum di situ, kemudian nanti dilanjutkan untuk belajar. Begitu Bu Ade. Jadi durasinya memang 2 jam sampai 3 jam nanti yang efektif akan dipikirkan kembali oleh sekolah. Kemudian jedanya ada hanya itu saja, hanya makan di tempat. Begitu. Kemudian nanti pulang. Begitu Bu Ade. Begitu ya Bunda Gali. Mudah-mudahan memperjelas dari pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya ada dari Bunda Naira. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apakah sekolah offline berlangsung setiap hari? Dan apakah boleh siswa melakukan offline atau online? Jadi tadi ya, kalau misalnya setiap hari itu nanti sebenarnya kembali lagi ke nanti rekayasa sekolah offline gitu, karena nanti kita mempertimbangkan ruangan tentunya, kemudian jumlah siswa yang datang ke sekolah, dan juga pasti mempertimbangkan guru ya, karena guru kelas 6 ini hanya 1 orang gitu, sehingga kalau misalkan dibuat sesinya ada yang pagi kemudian sore atau bagaimana, ini nanti yang ada kami juga harus memperhatikan keselamatan kesehatan guru-guru kami, jangan sampai juga akhirnya jadi nanti seminggu offline ternyata kelelahan gitu ya, gitu, sehingga nanti malah ambruk semua gitu ya, jadi tidak terjadi efektif pembelajaran, sehingga nanti kami juga memperhatikan nanti perbandingan tersebut gitu ya, nanti plan A, plan B-nya apakah memang nanti seluruh siswa 2 kelas atau mungkin nanti bergantian gitu atau tiap hari, tapi saya rasa tidak akan tiap hari, karena sebenarnya tentunya untuk apa ya, supaya kondisi kesehatan orang tua yang mungkin juga harus mengantar jemput anak, kemudian juga Ananda sendiri yang beraktivitas di sekolah, kemudian juga guru yang beraktivitas, ini juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Kemudian tadi setiap hari, kemudian online atau offline gitu ya. Saya rasa ini resikonya justru malah jadi besar gitu ya. Nanti online, nanti offline gitu ya, sehingga menurut saya ini juga akan menyulitkan dari koordinasi gitu ya. Koordinasi yang sebenarnya adalah kebiasaan. Tentunya nanti pembiasaan anak siswa tersebut kalau misalkan yang Sepertinya sinyal Bu Ade. Iya, sepertinya sinyal ya. Bu Santi, sepertinya sinyal sehingga tidak jelas. Mohon diulang aja nanti. Nanti akan ada perbedaan kebiasaan gitu ya.
lebih pemahaman, karena mungkin biasanya begini, kemudian tiba-tiba hari ini saya on offline gitu ya. Nah, nanti akan ada apa ya, ibaratnya reminder yang mungkin nggak nyaman buat. Sepertinya Bu Santinya terlempar ya. Maaf. Sudah ada lagi Bu Ade? Oh iya ada, alhamdulillah. Iya. Maka Bu Santi. Iya tadi ternyata lowback. Nah, jadi tadi online atau offline ya, saya sampaikan lagi gitu ya. Mudah-mudahan memang menjadi satu suara saja, supaya sebenarnya koordinasi untuk kami semua pelaksanaan ini juga nggak jadi ada yang online, ada yang offline gitu ya. Ini harapannya memang memudahkan untuk semua pihak gitu ya, untuk pihak orang tua juga, untuk pihak sekolah juga, bahwa untuk melihat siapa saja yang online, siapa saja yang offline, sehingga nanti bisa kita lihat maksudnya supaya mengurangi risiko-risiko gitu ya, keabaian dan kelengahan kita semua. Begitu ya Bu Ade. Jadi chatnya jadi hilang nih di saya nih. Iya. Ada 2 chat lagi, namun demikian ada yang raise hand nih Bu Santi nih dari Bunda Rizky. Mangga Bunda Rizky langsung. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Dea, saya ibu dari Rizky kelas 6A. Ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Santi bahwa nanti akan ada kuesioner kedua yang lanjutan. Jadi intinya akan memvoting apakah orang tua itu setuju untuk offline atau enggak gitu ya. Nah, kalaupun kuesioner itu dilempar untuk tujuan itu, mohon disampaikan juga planning atau rekayasa sekolahnya tuh macam mana gitu loh Bu Santi. Misalnya karena dari pas di awal kuesioner pertama dilempar, saya belum mendapatkan info itu. Jadi di kepala saya kebayang ya, kelasnya Rizky 6A itu kan 20 anak kira-kira ya. Jadi apakah mau polanya anak nomor urut 1 ke 10 itu Senin Rabu masuk ke sekolahan, jadi anak 11 sampai 20 itu di rumah dulu, tapi entah live streaming, entah online, terus nanti Selasa Kamis anak nomor urut 11 sampai 20 yang offline, yang datang ke sekolah, yang 1 sampai 10-nya ada di rumah, dan Jumat itu semuanya misalnya online gitu. Nah, yang saya kebayang itu tadinya, saya berharap informasi itu ada pada saat di kuesioner yang pertama, ternyata kan enggak. Terus yang kedua, kalaupun ternyata harus diantarkan sama orang tua dengan durasi belajar misalnya 2 jam apa 3 jam, kebetulan rumah saya dekat, saya bisa balik. Tapi untuk teman-teman yang jauh, di mana orang tua harus menunggu, karena kayaknya saya sempat baca yang dikasih sama Bunda Ais itu orang tua tidak boleh diperkenankan menunggu di sekolah ya. Jadi kemana mereka nunggunya gitu kan. Mohon pertimbangannya boleh menunggu di sekolah asalkan misalnya orang tuanya tidak keluar dari mobil atau gimana gitu. Terus saran satu dari saya, untuk tempat cuci tangan itu kan tidak ada atapnya ya. Jadi kalau misalnya cuacanya lagi hujan gitu kan kasihan nih anaknya jadi ribet nih, iniin payung terus cuci tangan gitu, kalau bisa dibikinkan atapnya gitu. Itu sih sekian dari saya Bu Santi, Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum. Terdengar Ibu? Terdengar suara saya. Bunda Rizky, terima kasih. Atau terlalu cepat? Bangga Bu Santi. Iya, baik, dari belakang dulu ya, tentang atap. Oh iya betul, melihat cuaca saat ini kita memang sering gerimis ya di pagi hari gitu ya, kemudian di siang hari juga kemudian ada gerimis lagi gitu. Betul, insya Allah ini menjadi masukan yang sangat berharga buat kami bahwa oh iya ya memang kami juga mempertimbangkan cuaca gitu ya, kemudian untuk jalur masuknya karena harus menunggu ini nanti ya untuk cuci tangan gitu. Kemudian tadi untuk kuesioner kedua, ya insya Allah akan ada kuesioner kedua. Tentunya sebelum ada kuesioner kedua ini, tentunya mungkin akan ada sesi berikutnya seperti ini untuk sosialisasi rekayasa ya. Nanti dari unit untuk berarti nanti misalnya kelas 6 ya, di kelas 6 ini nanti misalkan yang terjadi offline, ini nanti ada pemaparannya. Pemaparannya tentang nanti pengaturan dari kelasnya, pengaturan juga siswanya gitu ya, kemudian durasinya dan harinya. Sehingga nanti pemaparan ini, informasi ini akan detail, akan terus gambarkan oleh orang tua sebelum melakukan kuesioner lagi polling gitu ya. Jadi oh sudah ada gambaran nih, misalnya siswanya ternyata hanya 10-10. Nanti gurunya siapa nih? Apakah nanti bergantian nih Bu Isti, Bu Asti gitu ya? Karena hanya satu orang nih single fighter gitu ya.
gitu. Jadi ini juga akan dipikirkan, atau mungkin nanti akan ada shift gitu ya, ada yang katanya juga ada yang beberapa sekolah melakukannya shift, jadi dari jam 8 jam 10, kemudian dari jam 11 ada yang jam 1. Nah saya nggak tahu apakah itu menjadi efektif juga gitu ya, atau mungkin nanti kelelahan, karena tetap kalau shift itu saya melihat kayaknya kita semua melihat akan ada tetap pertemuan, tabrakan, kerumunan gitu ya, gitu. Terus kemudian nanti akan diatur kembali. Kemudian untuk yang menunggu, nah ini memang karena kami mengurangi kontak fisik, kerumunan gitu ya, dan Budi Agung saya rasa cukup luas, maka silakan mencari tempat yang berjaga jarak yang aman. Kalau misalkan kenapa nggak di sekolah? Karena kalau misalkan di sekolah akses ini kan keluar masuk ya, tidak hanya orang tua, tapi juga mungkin ada beberapa guru staf yang harus keluar masuk, sehingga butuh ruang gitu ya, ruang di parkiran gitu ya, atau mungkin ruang keluar masuk di pagar gitu. Itu juga untuk petugas kita juga mengukur suhu juga butuh ruang ya, karena kalau misalnya kita berdiri 2 meter, berarti ibaratnya kiri kanan kita, depan belakang kita harus 2 meter, sehingga untuk bertemu dengan 5 orang saja kita butuh sekian meter gitu, sehingga ini mohon dipertimbangkan bahwa ini semata-mata untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Mungkin akan merepotkan untuk orang tua karena harus menunggu di luar sekolah yang jauh, tapi sebenarnya mohon dipertimbangkan ini untuk keselamatan kita semua. Begitu Bunda Rizky. Jadi nanti mungkin kalau yang agak jauh, nah apakah memang nanti di mobil, tapi mungkin nanti menunggunya di mana gitu ya, misalnya gitu. Nanti mohon disiapkan juga berarti ya untuk orang tua. Begitu Bu Ade. Bunda Rizky, mudah-mudahan membantu jawabannya ya. Iya, terima kasih Bu Santi. Sama-sama Bunda. Kita kembali ke kolom chat ya, Bu Santi. Ini ada Bunda Dean. Bismillah, untuk surat pernyataan bahwa sekolah tidak bertanggung jawab jikalau terjadi paparan, apakah itu memang surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas dan semua sekolah mengeluarkan surat yang sama, atau hanya per internal sekolah saja? Demikian Bu Santi. Iya. Baik, sebenarnya kalau misalnya tentang sekolah tidak bertanggung jawab, sebenarnya ini adalah memang karena kalau terjadi paparan, sebenarnya dinas sudah punya prosesnya, gitu ya. Jadi memang prosesnya memang nanti itu sudah ada di puskesmas, gitu. Sehingga kalau misalnya sekolah, kenapa tidak ibaratnya bukan, maksudnya gini. Kalau misalkan resmi semua sekolah atau terkait mungkin tidak. Sebenarnya semua sekolah saya rasa punya kebijakan yang sama saat ini, karena sebenarnya ini akan menjadi beban biaya yang sangat besar. Karena kalau misalkan satu terkonfirmasi positif, artinya lingkar tracing di rumah saja itu misalnya di dalam rumah ada 7 orang gitu ya. Itu wajib tes swab biasanya ya. Itu memang prosesnya adalah seperti itu. Terkonfirmasi satu positif, saya rasa anggota semua keluarga di kontak erat satu rumah harus tes swab. Kemudian nanti yang masuk lingkar tracing. Nah, lingkar tracing ini siapa? Guru, atau mungkin petugas, atau mungkin nanti customer service, atau wakasek. Sehingga lingkar tracing yang di luar itu juga harus masuk lingkar tes swab. Sehingga saya rasa satu orang terkonfirmasi positif, ini bengkak sekali biayanya gitu. Sehingga mohon maaf, kami tidak menanggung biaya tersebut. Gitu. Jadi memang itu menjadi kebijakan internal sekolah, tapi kami juga melihat ini menjadi kebijakan hampir semua sekolah. Jadi saya rasa memang ini kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat, hampir semua sekolah menerapkan hal yang sama. Karena memang tidak menanggung biaya untuk tes swab, tapi misalkan terjadi terkonfirmasi positif pun, orang tua bisa membantu, kami bisa membantu untuk memprosesnya ke dinas terkait, terutama melalui jalur puskesmas. Sehingga semua nanti ditanggung oleh biayanya oleh pemerintah. Gitu. Karena beberapa hal itu yang kami pahami. Begitu. Untuk pernyataan dari sekolah tidak menanggung biaya. Begitu ya, Bu Ade, dari orang tua, dari siapa tadi ya? Dari Dean. Oh iya, betul. Ya. Dari Dean ya, dari Bunda Dean. Silakan. Ada 2 pertanyaan lagi. Ini ada yang raisen nih Bu Santi nih. Mungkin bisa langsung ya. Kepada Mimi Syira, mangga silakan. Silakan Bunda. Terima kasih Bu. Izin Bu bertanya, ini kan terkait dengan persiapan dalam rangka offline ya Bu ya, yang teman saya itu berikan kewenangan untuk menentukan apakah kan menerapkan ataupun online dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Artinya, nggak tahu ini pemahaman saya ya, kuesioner itu digunakan untuk mengambil keputusan sekolahkan offline atau online
atau seperti apa? Saya pikir yang saya kuesioner yang kedua itu untuk memutuskan offline atau online. Atau pertanyaan saya sih mungkin bukan pertanyaan saya, jika memang sekolah sudah siap dengan kemungkinan sekolah untuk offline ini dan memang sudah diizinkan oleh pemerintah, pemerintah pun memberikan memberikan wadah bagi orang tua yang memang tidak siap anaknya untuk disekolahkan untuk tidak sekolah gitu. Jadi artinya dikembalikan ke kami apakah offline atau online, tetapi sekolah siap untuk offline dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan tadi dengan protokol kesehatan. Dan bagi orang tua yang tidak memberikan izin anaknya untuk bersekolah secara offline, diberikan izin untuk mereka secara online. Punten jadi tadi yang terkait dengan kuesioner kedua ini maksudnya apa ya? Saya sih berharap sekolah sudah bisa langsung memutuskan, jadi tidak berlama-lama ini gantung. Ini nanti Februari atau nanti mungkin baru Maret akan disiapkan. Saya pikir sih semester kedua sudah ada keputusannya sekolah siap offline atau online. Ketika misalkan siap offline bagi orang tua yang memang tidak mengizinkan anaknya untuk online, dipersilahkan untuk mengikuti secara online. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Syira. Maka Bu Santi. Iya, baik Bunda Syira, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekolah siap online atau offline, sebenarnya kami sudah mempersiapkan itu sejak awal pandemi kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya mau online atau offline sebenarnya sekolah sudah siap dengan segala sesuatunya gitu. Artinya ketika dimulai Februari kemarin untuk persiapan, untuk pemenuhan protokol kesehatan, kemudian sosialisasi dan edukasi itu terus kami jalani. Bahkan ada siswa, tidak ada siswa, kami juga melakukan penyemprotan, sterilisasi untuk semua unit gitu. Jadi memang untuk persiapan sebenarnya ada siswa dan tidak ada siswa, kami sudah melakukan semua protokol kesehatan ini sejak awal. Mungkin yang belum dipahami adalah ini baru disampaikan kepada orang tua untuk offline. Sehingga kalau misalnya persiapannya kami sudah gitu ya. Kalau maksudnya sudah siap dengan insya Allah kami siap semua gitu karena sosialisasi ini sudah kepada guru. Guru juga sudah dengan disiplin dan terus-menerus mengingat. Kemudian kami juga punya checklist, kami juga punya evaluasi terhadap semua penerapan protokol kesehatan. Kami juga melakukan evaluasi gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kami tetap minta suara orang tua, karena salah satu izin tadi requirement dari Pemkot adalah nanti adalah satu suara dari yang akan disampaikan oleh FOS melalui komite sekolah. Sehingga nanti suaranya akan dikumpulkan oleh FOS menjadi satu gitu ya. Gitu. Jadi nanti menjadi satu supaya nanti menjadi salah satu requirement nanti saat kalau misalkan dinas itu nanti ibaratnya datang ke sekolah untuk melihat apakah memang salah satu perizinan itu disampaikan oleh komite gitu. Jadi sebenarnya nanti kenapa ini mitigasinya ada disampaikan ke orang tua untuk itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan sekolah insya Allah sudah mempersiapkannya sedemikian rupa, kemudian juga kami menyiapkan protokol-protokolnya untuk pemenuhannya gitu. Kemudian kalau misalkan nanti terjadi ada lagi kuesioner, sebenarnya ini kita sebenarnya untuk melihat lagi bahwa pemahaman apakah nanti mitigasi sosialisasi yang sudah kami coba sampaikan ini dipahami. Jadi jangan sampai orang tua tidak terinformasi tentang protokol kesehatan. Oh saya nggak tahu nih adanya protokol kesehatan itu, sehingga mempengaruhi keputusan dari online atau offline. Begitu Bunda Syira. Jadi kami melakukannya sebenarnya kalau sekolah insya Allah siap, tapi ini sebenarnya untuk agar orang tua paham apa yang sudah dilakukan sekolah, apa yang nanti akan dilakukan juga oleh siswa sebagai mitigasi protokol kesehatannya. Begitu gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab atau ada lagi Bunda Syira? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Memang mungkin syaratnya itu adalah persetujuan orang tua, ya. Iya, iya, tapi kan ketika memang FOS tadi persetujuan orang tua ini mungkin antara 50-50 kan seperti apa, memang itu dari FOS ya syaratnya ya. Cuma memang dibuka juga kemungkinan ketika memang misalkan orang tua pun sudah dibuka juga kemungkinan jika memang ya nggak tahu sih, kalau saya sih termasuk yang memang sekolah ya. Jadi maksudnya ketika memang ini sudah mungkin entahlah lebih banyak yang, kalau misalkan lebih banyak yang offline ya misalkan, berarti kan keputusannya adalah offline ya, sedangkan mungkin yang online pun banyak. Dengan sekolah siap, dengan kalau saya melihat tadi dengan berbagai persiapan dilakukan oleh sekolah, artinya sekolah sudah siap. Yang mungkin optionnya adalah Bunda Syira termute Bun.
Ya, memang kalau saya termasuk yang siap sekolah ya, karena memang bagaimanapun juga hidup harus berjalan ya, dengan berbagai protokol kesehatan, dengan ikhtiar kita, dan dengan kesiapan sekolah, saya sih dan juga keinginan anak-anak juga mereka juga sudah pengen sekolah Bu. Artinya ya saya berharap kuesioner selanjutnya itu bukan untuk memvoting lagi apakah 50% 50-50 atau mungkin mayoritas yang mana gitu, tetapi lebih kepada sosialisasi bahwa sekolah sudah siap. Dan bagi orang tua yang memang belum mengizinkan anaknya untuk offline, ya silakan gitu, silakan untuk offline. Tapi bagi orang tua yang memang mengizinkan, yang sudah mengizinkan anaknya untuk online dengan pertimbangan yang tadi berbagai kesiapan sekolah, saya sih berharap memang sekolah ini bisa dilanjutkan secara online. Itu saja sih Bu. Baik, makasih penjelasannya. Baik, betul Bunda Syira. Tentunya kami juga akan selalu mengapresiasi semua pilihan orang tua, sehingga siap tidak siap kami juga akan tetap mengapresiasi jika memang orang tua tetap memilih online. Begitu. Bu Ade masih ada jamnya nggak? Ini masih SLC ya? Iya. Tapi ini tinggal 2 lagi sih Bu. Tinggal 2 lagi ya, baik. Ya, tinggal 2 lagi dari Bunda Syahdan dan Bunda Maudi. Bunda Syahdan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana jika siswa tidak ada yang mengantar dikarenakan kedua orang tuanya bekerja dan tidak ada keluarga lain yang bisa mengantar? Terima kasih. Demikian Bu Santi. Ini bagaimana? Baik, Bunda Syahdan, ini artinya sebenarnya sudah mengerucut kepada pemilihan hanya pembelajaran online. Jadi kalau memang tidak ada yang mengantar, tidak apa-apa, tetap saja memilih online karena tetap kami juga menyiapkan pembelajaran online yang efektif untuk Ananda. Gitu, sehingga jangan sampai merepotkan, kemudian apalagi menjadikan risiko ya anak-anak untuk ibaratnya diantar oleh orang yang tidak kita kenal gitu ya. Baik, lanjut lagi berarti ya, Bu Ade ya. Ya. Lanjut lagi dari Bunda Maudi. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah para pengajar sebelum melakukan tatap muka dengan siswa sudah melakukan protokol kesehatan minimal rapid? Itu dari Bunda Maudi. Bunda Maudi ya, baik. Nah, Bunda Maudi, terima kasih pertanyaannya. Apakah ini para pengajar nanti sebelum tatap muka dilakukan protokol kesehatan minimal rapid gitu ya? Nah, ini sebenarnya menjadi kebijakan juga nanti di yayasan. Sebenarnya ini masih dalam diskusi gitu loh, karena yang efektif apakah rapid gitu ya atau swab gitu loh. Karena beberapa masih memberi kalau rapid katanya memang nggak efektif nih gitu ya. Jadi ada yang reaktif, non reaktif ternyata hasilnya nanti di swab lagi gitu. Nah ini nanti kalau misalkan nanti menjadi kebijakan yayasan, nanti apakah rapid atau swab itu nanti akan masih di dalam pembahasan. Karena yang efektif ini masih kita lihat lagi gitu ya. Apakah memang nanti kalau misalnya offline kita rapid semua guru dan staff gitu ya. Tapi kami juga melihat katanya rapid juga punya peluang tidak efektif hasilnya gitu. Nah itu nanti mudah-mudahan tentunya kalau misalnya dari sekarang protokol kesehatan sudah dilakukan dengan ketat kepada semua guru gitu ya. Gitu dengan maksudnya kebiasaan dia harus dari rumah pulang ke rumah, dari sekolah pulang ke rumah tidak kemana-mana itu terus kita pantau gitu. Mudah-mudahan dengan begitu sebenarnya protokol kesehatan yang di guru pun kita juga lakukan secara ketat gitu. Itu aja mungkin kalau misalnya baru menjawab untuk Bunda Maudi ya nantinya gitu ya. Ya. Ada lagi Bu Ade? Ya, ini ada satu pertanyaan dan pendapat ya, saran. Namun demikian diinformasikan bahwa untuk kolom pertanyaan kami tutup ya. Jadi tinggal 2 lagi nih Bu Santi, 1 pertanyaan dan saran. Jadi jika ayah bunda ada yang masih ingin penasaran bertanya, bisa menghubungi wali kelas nanti. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah dari Bunda Ica, bismillah, untuk mulai rekayasa offline dimulai dari level 6 dulu kah? Apakah bisa dimulainya setelah observasi kita lihat sekolah lain dulu, mulai offline? Mengingat akan ada liburan panjang. Ya, baik Bunda Ica. Jadi memang sebenarnya kalau dari dinas terkait memang dari kalau di SMP di kelas 9, kalau di SD memang kelas 6. Karena memang kenapa kelas 6 atau kelas 9? Karena ada pemenuhan kebutuhan untuk ke jenjang berikutnya gitu ya. Mulai dari persiapan dan hal-hal tertentu itu yang membuat kelas 6 diprioritaskan untuk sekolah offline dulu gitu. Kemudian dari sisi kemandirian siswa gitu ya. Dari SD kan yang paling ibaratnya paling senior nih kelas 6 diharapkan sudah bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar dengan pemahaman yang sama. Itu salah satu dari kenapa dinas terkait memprioritaskan kelas 6 yang duluan offline.
Kemudian observasi apakah kita lihat sekolah offline. Betul. Kami juga ingin melihat nanti Bapak dan Ibu, kita akan lihat bersama-sama 11 Januari ini beberapa sekolah yang sudah siap seperti apa gitu. Karena SMK di beberapa daerah yang sudah mulai melakukan rekayasa itu kita juga melihat ada yang tumbang gitu ya. Artinya Bu Santi. Iya. mencoba sekolah offline 8 atau 10 orang terkena positif gitu. Dan Ya, berarti memang harus observasi dulu ya Bu ya, melihat dulu sekolah lain. Oke, ini terakhir adalah sumbang saran dari Bunda Danis, kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin urun saran dan pendapat. Saya sependapat dengan Mimi Unishira, kesiapan sekolah untuk offline sangatlah penting. Terkait nanti anak didik akan memilih offline atau online, keputusannya ada di orang tua masing-masing. Anak dan sekolah sebaiknya memfasilitasi kedua pilihan tersebut. Terima kasih. Demikian Bu Santi, urun saran dari Bunda Dani. Mungkin ada closing statement dari Bu Santi. Ya, baik. Jadi memang insya Allah memang kami menyiapkan apapun pilihan orang tua, yang pasti sebenarnya tujuannya adalah satu, untuk keselamatan dan kesehatan semua warga Yasmin dan Kreativa. Kedua tentunya untuk pembelajaran Ananda, karena ini menjadi hak Ananda mendapatkan pembelajaran yang efektif, dan juga karena ini sudah di kelas 6, mempersiapkan Ananda untuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi ini menjadi satu komitmen dan menjadi perhatian kita semua, mempersiapkan Ananda ke jenjang berikutnya, dan tapi juga memprioritaskan keselamatan. Itu saja Bu Ade, mohon kerjasamanya untuk di protokol kesehatan online atau offline, kita semua selalu harus untuk siap begitu. Terima kasih Bu Ade, mohon maaf atas sinyal atau mungkin ini kurang berkenan. Tadi betul, kalau sama saya ada bertanya silakan ke wali kelas, nanti insya Allah akan dijawab oleh kami, koordinator gugus tugas. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Ayah Bunda. Untuk Ananda, selamat nanti melakukan proses berikutnya, yaitu student-led conference ya. Gitu. Oke, Ayah Bunda dan Ananda serta Walas level 6. Insya Allah kegiatan sosialisasi mitigasi COVID-19 jika nanti sekolah dibuka offline sudah selesai. Jika Ayah Bunda masih ada yang penasaran dengan mitigasinya seperti apa atau kegiatannya akan seperti apa, boleh bertanya melalui Walas masing-masing, nanti akan disampaikan ke koordinator mitigasi COVID-19 di SD Kreativa dan Yayasan Yasmina Foundation. Saya sebagai MC kegiatan sosialisasi mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga mohon izin pamit ini wabarakatuh. Mangga Bu Santi. Terima kasih banyak Bu Santi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan acara kepada Walas level 6. Enggak, silakan. HP Mama mana? Tolong HP Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara mitigasi dan sosialisasi dari Bu Santi telah kita laksanakan. Sebelumnya kita mungkin ini dulu ya, relax dulu ya Bunda, yang mungkin agak sedikit tegang gitu ya. Penjelasannya, kemudian pemahaman kita semua, mudah-mudahan kita semua dapat memahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Baik, Bunda, acara selanjutnya kita akan melaksanakan FLC yang akan dipadu oleh teman-teman kecil kita. Baik.
kepada MC, Bu Isti, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ayah, bunda, dan teman-teman di room Zoom level 6. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita semua dapat hadir dan berjumpa melalui Zoom level ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan para keluarganya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ayah, bunda, dan teman-teman yang berkenan hadir bergabung dalam kegiatan ini. Selamat datang di level 6 dalam kegiatan Student Lead Conference. Ayah, bunda, dan teman-teman, kami bertugas sebagai MC akan menyampaikan jadwal acara hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Kedua, pembacaan kalamullah. Ketiga, laporan kegiatan sekolah. 4, penyampaian WIG sekolah. Kelima, pelaksanaan pembagian rapor. Keenam, penutup. Itulah jadwal acara kita hari ini. Untuk membuka acara, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan teman kami yaitu tilawah oleh Syira dan sari tilawah oleh Raka. Kepada Syira dan Raka kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbudul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jaril musya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar dan langit telah ditentukannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak ayam dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang telah memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Terima kasih kepada Syira dan Raka atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Acara selanjutnya adalah laporan kegiatan sekolah yang akan disampaikan oleh Ica. Kepada Ica kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Zahira Nadifa Arsan. Ayah dan bunda yang saya hormati, saya akan menjelaskan kegiatan sekolah yang sudah kami lakukan pada bulan Juli sampai Desember, diantaranya 1. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tanggal 14 sampai 17 Juli 2020 yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi kelas 1 sampai 6 SD Kreativa secara virtual melalui video. Pada kegiatan ini, kami membahas dan merefresh 5 pilar yang ada di SD Kreativa, yaitu pilar Islamic, leadership, green, inklusif, dan children friendly. 2. Masa pembelajaran PBL atau Project Based Learning pertama pada tanggal 27 Juli sampai 18 September 2020. Pada kegiatan ini, kami membuat proyek peta persebaran flora atau fauna di Indonesia. Selain itu, mengisi modul sebagai acuan dalam pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, kami mempresentasikan kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom. 3. Kegiatan PEC, yaitu Pekan Evaluasi Ceria tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2020. Pada kegiatan ini, kami diberikan tantangan untuk menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai kegiatan evaluasi di 3 bulan pertama di semester 1. 4. Masa pembelajaran PBL kedua pada tanggal 5 Oktober sampai 4 Desember 2020. Pada kegiatan ini, kami membuat proyek dengan tema sumber energi alternatif. Teman-teman membuat salah satu proyek, diantaranya ada yang membuat kompor sederhana tenaga surya, miniatur rumah dengan memanfaatkan panel surya, dan ada juga yang membuat lampu sederhana. Selain itu, kami presentasikan kegiatan PBL 2 secara virtual melalui Zoom. 5. Tasmi Al-Quran dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020. Kegiatan Tasmi adalah kegiatan memperdengarkan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, di semester ini ada 73 peserta Tasmi, mulai dari juz 26, 27, 28, 29, dan juz 30. 6. Penilaian akhir semester Al-Quran yang dilaksanakan selama 3 pekan, yaitu tanggal 23 November sampai 11 Desember 2020. 7. Penilaian akhir semester dinas yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 Desember 2020. Itulah beberapa kegiatan yang telah kami lakukan selama 1 semester. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ica atas laporannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian WIG sekolah yang akan disampaikan oleh Nadifa. Kepada Nadifa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadifa. Ayah dan Bunda, hari ini saya akan menyampaikan WIG sekolah. WIG adalah Weekly Important Goals, yang artinya adalah tujuan-tujuan yang benar-benar penting. WIG ini kami buat berkala setiap 6 bulan dan tidak boleh lebih dari 3 tujuan agar kami tetap fokus. WIG ini disertai dengan cara pembuatan dengan bentuk grafik untuk melihat apakah tujuan kita tercapai atau tidak.
Jika tercapai, tujuan dapat kami ganti. Jika tidak, maka akan ditinjau kembali. Week sekolah kita pada bulan Juli sampai Desember adalah 85% siswa membaca buku minimal 5 menit dalam sehari, 85% siswa memilih sampah organik dan anorganik setiap hari, dan yang terakhir 85% siswa mengisi presensi sebelum pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, saya akan membacakan capaian week pada bulan Oktober dan November 2020. Untuk capaian week pada bulan Juli sampai dengan September sudah disampaikan di kesempatan sebelumnya pada saat Kreativa Menyapa. Weekly Important Goals level 6. 6A Beratan memilih sampah organik dan anorganik. Pada bulan Oktober 91% dan pada bulan November 78%. Membaca buku minimal 5 menit. Pada bulan Oktober mencapai 88% dan pada bulan November mencapai 73%. Mengisi presensi sebelum pukul 21.00 pada bulan Oktober sudah mencapai 98% dan pada bulan November mencapai 78%. 6B Labuan Cermin memilih sampah organik dan anorganik. Pada bulan Oktober mencapai 78% dan pada bulan November mencapai 70%. Membaca buku minimal 5 menit. Pada bulan Oktober sudah mencapai 88% dan pada bulan November mencapai 78%. Mengisi presensi sebelum pukul 21.00 pada bulan Oktober sudah mencapai 98%. Pada bulan November mencapai 70%. 6C Semayang memilih sampah organik dan anorganik. Pada bulan Oktober mencapai 78%. Membaca buku minimal 5 menit pada bulan Oktober sudah mencapai 88% dan pada bulan November mencapai 80%. Dan yang terakhir mengisi presensi sebelum pukul 21.00 yaitu pada bulan Oktober sudah mencapai 96% dan pada bulan November mencapai 85%. Demikian laporan week dari level 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadimfa atas penjelasannya. Semoga kita dapat meningkatkan capaian yang telah kita capai ya teman-teman. Amin. Ayah, Bunda, dan teman-teman, acara pembagian rapot hari ini adalah menggunakan metode Student Lead Conference, yaitu siswa yang akan membagikan rapotnya sendiri. Sehingga apapun hasilnya diharapkan Ayah dan Bunda dapat memberikan motivasi yang positif kepada kami. Jika ada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi wali kelas masing-masing pada waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman semua untuk membacakan serta menjelaskan hasil rapotnya kepada orang tua masing-masing. Jadi, terima kasih MC kepada Ayah Bunda dan teman-teman. Dipersilahkan untuk menyampaikan hasil capaian rapor dinasnya kepada Ayah Bunda ya. Kepada Ayah Bunda, dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kirimkan di grup kelas. Waktu yang kami sediakan 5 menit. Ayah Bunda mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Asisten rencana.
Kakak Zia tersenyum-senyum. Kemudian Kakak Rayana, Kakak Gilbert. Ada ya Bunda, harap untuk diaktifkan kameranya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga waktu yang diberikan cukup ya Bunda
untuk teman-teman menyampaikan hasil rapor dinasnya. Jadi kami kembalikan kembali kepada MC kita, Kakak Hafi dan Kakak Rebi. Alhamdulillah, acara SLC sudah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Wiwi, Bu Asti, dan Bu Isti yang selama ini sudah mengajarkan ilmu selama 1 semester ini. Semoga menjadi ladang pahala dan menjadi amal solihah. Amin. Tidak lupa juga kami sampaikan apresiasi tertinggi kepada ayah dan bunda, orang tua siswa-siswi level 6 yang sudah mendoakan, mendukung, serta kami dengan begitu sabar selama di rumah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Sebelum kami tutup acara hari ini, kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bu Isti. Ayah, bunda, dan teman-teman, silakan untuk bersiap-siap dengan mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih MC. Baik, kita akan dokumentasi nih untuk halayak pertama yang belum mengaktifkan kamera. Ada Kakak Alia, Kakak Hanan, Kakak Arum, dan Kakak Vina. Silakan untuk diaktifkan kameranya, solih-solihah. Oke, kamera pertama, layar pertama. 1, 2, 3. Kemudian layar kedua. Jangan. Karena mungkin ayah bunda tidak tahu ada di layar berapa, jadi tetap senyum ya bun ya, tetap saya. Layar kedua yang belum mengaktifkan kameranya, ada Kakak Nafes, Salman, dan Latifah. Oke baik, 1, 2, 3. Dan di layar terakhir yang belum mengaktifkan kameranya, ada Kakak Atta, Kakak Agi, Bapak Adi, Kakak Naura, Kiara, Mayada, Fazila. Silakan untuk diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Kita kembalikan lagi kepada MC. Bunda dan teman-teman, mari kita tutup acara kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita apresiasi dulu untuk teman-teman yang keren, barakallah, pintar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi, mitigasi, dan SLC telah kita laksanakan bersama. Saya sebagai guru kelas 6 dan Bu Wiwi beserta Bu Asti mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada ayah bunda atas kehadirannya serta bimbingannya untuk Ananda selama pembelajaran jarak jauh selama ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ayah bunda. Semoga sehat selalu dan tetap sehat semuanya. Ya. Kita cukupkan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda dipersilakan jika ingin nulis gitu. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Bu Jlif. Selamat liburan, selamat istirahat teman-teman. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.
Nah, Bu, makasih Ibu juga. Makasih ya Bu Wiwi, Bu Isti, Bu Asti, dan guru-guru lain telah mendidik kami. Masya Allah. Sama-sama Maudi. Sama-sama Maudi. Ada kulit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Iya, Bunda Najwa. Zamannya Bunda Hanan. Buat Naura, Najwa. Sampaikan masih di Cirebon. Oh, masih